malu-maluin. Makanya hindarkan hutang. Apalagi kalau Anda ngutang buat makanan, hindarkan. Tolong bilang sama teman Anda, wah, malu-maluin. Makanya hindarkan hutang. Apalagi kalau Anda ngutang buat makanan, hindarkan. Boleh jadi ngutang rumah, ngutang motor kebutuhan kita. Tapi kalau ngutang buat makanan, hutangnya masih ada, makanannya sudah nggak ada. Bener nggak, Bu? Hindarkan, jangan ngutang. Masalah yang kita bahas sekarang, suami yang hutang. Ternyata dia nggak bisa bayar. Atau, punten, jangan marah ya Pak. Suami yang ngutang, blok, dijemput sama Ijroil. Masya Allah. Apakah istri wajib membayar utang suami? Ada kewajiban enggak? Kita lihat. Dalam An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Para suami punya kewajiban memberikan mas kawin kepada istrinya dengan penuh sukarela. Kalau istri kalian merelakan memberi sebagian daripada mas kawin atau semuanya dengan kerelaan hatinya, suami boleh menikmatinya dengan senang. Artinya apa? Uang istri mutlak 100% milik istri. Tidak boleh diganggu-gugat. Baik itu mas kawin atau istri punya penghasilan, mutlak milik istri, suami nggak boleh minta kecuali istri merelakannya. Artinya kalau suami Anda punya hutang, tidak ada kewajiban istri bayarin utang suami. Tidak ada. Wong duit punya kita, kecuali Anda lihat ada orang meninggal. Ketika mayat akan dibawakan ke masjid, mau disolatin, kan ada wakil keluarga nih. Bapak Ibu, tadi malam ayah saya meninggal. Seandainya di antara Anda yang berpiutang kepada ayah saya, lapor sama saya, nanti saya sebagai wakil keluarga akan membayarnya. Tuh. Saat itu yang meninggal nggak punya utang. Berpindah kepada keluarga. Wajib kan? Tapi jangan omdo. Jangan ngomong doang. Jangan ngomong tanggung jawab, tapi nggak dibayar. Bayarin utangnya berapa. Oke. Kalau dia punya harta peninggalan, bayarin dari hartanya. Boleh jadi masih ada sisa. Nah kalau anak laki-laki, bayarin. Tapi perempuan, istrinya tidak ada kewajiban bayar. Duit istri, milik istri. Tapi anak laki, milik bapaknya. Kedengeran. Tapi kalau istrinya mau bayarin nggak apa-apa. Boleh. Tapi hutangnya lamun banyak. Mau nggak? Bapak, siapa yang punya utang? Nggak ada yang ngatung. Alhamdulillah kok. Makanya jangan asal-asal ngutang sesuatu yang nggak penting-penting banget ya Maya. Makanya kalau nggak urgen amat, nah jangan ngutang. Kalau ngutang pun kita mikir, sanggupkah saya membayarnya? Gitu. Oke. Siap, kita akan lanjutkan lagi dengan mungkin dari pertanyaan ya. Boleh. Siapa yang mau nanya? Ayo. Yang coklat ini. Coklat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Darsini dari Majelis Taklim Nuzul Sakinah dari Pemalang. Ya, silakan. Darsini. Saya mau bertanya, Ma. Kalau suami saya berhutang, tapi saya tidak tahu. Terus tiba-tiba ada orang ke rumah nagih hutang, saya harus gimana? Nah. Darsini. Oke, Darsini dan Darsono ya. Nanti kita akan bahas. Kalau kata Mama sih tadi katanya istri tidak punya kewajiban untuk membayarnya. Tapi kok tiba ada yang nagih, apa sikap istri? Nah, sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Oke, tepuk tangannya mana Ibu? Di sini ada Ibu Dar. Bu Dar sini. Bu Dar sini bertanya katanya gimana
seorang suami berhutang tapi nggak ngomong sama istrinya. Pas penagihnya datang ke rumah, terus di depan istrinya nagih-nagih hutang, apa yang harus dilakukan oleh istri? Oke. Tadi di dalam Al-Baqarah 282. Kalau ada orang yang bermuamalah tidak tunai, kata Allah, panggil seorang penulis. Catat. Panggil 2 orang saksi tanda tangan. Saking harus berhati-hati dengan hutang. Budar sini bilang suami ini nggak ngomong sama bininya. Pas udah meninggal datang ditagih. Ini udah meninggal suaminya? Suamimu punya hutang. Anda tanya mana buktinya? Anda tanya mana saksinya? Kalau buktinya tidak ada, saksinya tidak ada, mau bayar bagaimana? Ya karena zaman sekarang takutnya nipu. Betul, banyak sekali penipu saat ini. Makanya Allah sangat berhati-hati ketika kita bermuamalah daripada ketipu. Ruh orang yang punya utang ketika meninggal mudabdabun bainas sama'i wal ardh. Tergantung antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah. Makanya hati-hati punya utang. Kecuali kalau orang yang nagih tadi tidak punya bukti, tidak ada saksi, kita ngelak tidak masalah. Gitu Bu. Oke. Nah kalau sekarang kondisinya suaminya alhamdulillah masih hidup. Ada yang nagih ke rumah, gimana istrinya? Ya udah. Tanya lakinya, punya utang nggak sama dia? Kalau mama lihat di sinetron, ada suaminya, tahu bininya duitnya simpenannya banyak, dibohongin, dia terbagi 2 sama temennya. Oh gitu? Wah ide bagus tuh. Jahat, ide bagus Ipan mah. Ya. Itu pun harus tanya, jangan sampai dilibatkan dalam utang piutang tanpa tahu istrinya ya. Betul. Makanya harus suami tahu. itu, istri itu harus tahu kalau suaminya punya utang. Harus tahu, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Itu. Itu Budar, sini. Oke, gitu ya. Makasih ya, Ma. Salamnya, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mah bukan wabarakatuh, wabrokatuh. Wabarakatuh. 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 Iya, oke. Loh, bro, ayo tunggu. Siapa lagi mau nanya? Yang abu-abu ini, punten Mas. Sok. Sini, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni dari Majelis Taklim Al-Amanah Wanasari Garut. Mangga, Leni. Tanya Mama yuk. Begini Mah, saya punya simpanan. Hah? Ih, suami tahu nggak? Bukan, simpanan apa? punya simpanan uang sedikit. Tapi dimasukin ke rekening suami. Nah, terus waktu itu dia tuh punya usaha. Tiba-tiba udah berapa bulan kemudian saya nanyain rekening. Tahu-taunya nggak ada. Ya, tapi awalnya nggak mau bilang gitu sampai sempat terus ngedesek gitu, pengen tahu kan gitu, itu uang kemana gitu. Nah udah ada 1 tahun lebih kali ya, dia bilang kepake, tapi maksudnya apakah cukup dengan mengakui atau gimana Mah? Itu hukumnya. Apakah suami dan istri bisa saling utang gitu intinya ya gitu ya? Ibu ngerti kan maksud Leni?